Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita alhamdulillah senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam dan juga nikmat panjang umur dan kesehatan badan sehingga kita dapat menambah ibadah. Jadi kemudian terlepas wajah salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini perlu menyampaikan tentang dosa besar yaitu minum minuman keras. Kenapa perlu menyampaikan minum minuman keras? Karena banyak anak-anak muda yang mabuk. Ada mabuk sabuk, ada mabuk gajah, ada mabuk obat jinit, ada mabuk limpok, ada juga mabuk budrik pantak, ada juga mabuk obat nyamuk, ada juga spiritus minum. Jadi maksud kulun ini agar kita sebagai orang tua benar-benar bujur-bujur mendidik keluarga kita atau anak-anak kita atau cucu jangan sampai terpengaruh atau terlompat. Karena apa? Karena apabila sudah kita mulai terasai mabuk, hendak mabuk terus, dan banyak orang tuanya yang datang ke rumah kulun, artinya kayak apa guru, anak guru, anak kami guru mabuk terus, kayak apa guru tetambahnya. Nah, itu terpaksa itu tanah kuburan. Dulu Nabi bilang tanah kuburan, kita mati. Nah, guru jadi mati sifat yang ada baiknya. Lihat orang mati itu ada mabuk lagi loh. Coba hakikat ambil hansa sedikit. Buat coba ini bacakan doanya minumnya. Ya memang di padang ada kuburan, ada apa? Ini berhasil. Banyak biar ada nampar abahnya. Ada yang sampai mati abahnya dipukuli. Jadi ulun ini kan kayak merasa sadik, merasa akan juga. Kita ini umat Islam kan mabuk aja anak-anak. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman keras, judi dan patung berhala dan menasib dengan anak panah itu adalah perbuatan kotor daripada perbuatan syaitan. Maka jauhi kalian akan dia, pasti kalian beruntung.
jauhi. Artinya jangan diparaki, bagi menggawe. Karena sudah terparat bisa tergawe. Jadi jauhi, hindari yang berparat. Nah, ayat ini menerangkan menyebut khamar, jenis yang memabukkan, judi dan patung berhala. Nah, ini sederajat, setingkat khamar, judi dan patung berhala. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, syaribul khamri ka'abidil wasani wa syaribul khamri ka'abidil lata wa khuzza. Rasulullah bersabda, orang yang minum khamar seperti orang yang menyembah patung berhala, dan orang yang minum khamar seperti orang yang menyembah Latah dan Uzza. Jadi seperti menyembah patung. Nah, itu seperti menyembah patung. Jadi sederajat dengan orang kafir. Kemudian lagi disebutkan dalam satu hadis, apabila orang itu minum minuman keras satu kali, ya hadisnya panjang lah artinya ya. Tidak terima sembahyangnya, puasanya, dan sekalian amalnya 40 hari. Dan bila minum yang kedua kali, Allah tidak menerima sembahyangnya, puasanya, dan sekalian amalnya 80 hari. Dan apabila yang minum yang ketiga kali, maka sampai kepada 120 hari hanya tidak diterima semua amalnya. Nah, kemudian maka bila minum yang keempat kali 40, maka bunuhlah oleh kalian akan dunia. Nah, ini Islam bunuh jangan lagi. Kenapa? Fa innahu kafirun, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kafir. Dia 4 kali minum kafir hukumnya, bunuhnya nanti. Halal darahnya kada berdosa. Cuma kalau kita negara Indonesia ini yang membunuh tertangkap. Karena apa? Pancasila lah, bukan negara Islam. Dan itu hak atas Allah bahwa memberi minum akan dia daripada darah dari yang bercampur nanah. Nah, jadi ini dosa besar. Ada orang berkata bahwa sabu ada di Al-Quran, di hadis kadada, berarti dia boleh aja. Obat jin kadada juga. Apalagi limpok kadada juga di Quran. Nah, sebenarnya ada di hadis. Semua yang memabukkan ada di hadis. Belum bacakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram. Jelas Allah? Setiap yang memabukkan apa aja, bila memabukkan haram. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Hadis sahih. Jadi termasuk ke situ limpo, obat jin, sabu, apalagi butrik dicampur pantai, paritos, apa aja yang memabukkan. Nah, itu adalah hukumnya haram, dosa besar. Nah, jadi kepada kita sebagai orang tua, apalah ibu-ibu, benar-benar anak dijaga. Kita sayangi anak kita dunia sampai akhirat. Kebanyakannya ini sayang sebatas dunia, akhiratnya ada disayangi. Kenapa? Pendidikan lemah, pendidikan kurang keras,
Ini ada terjadi di bulan puasa ini tadi ulun terpanggil dari abahnya nang mabuk. Kayak baja guru anak kutunya. Ini mabuk tahu. Dibuai pegawai kada mau orang tua. Dahulu lagi belum mabuk mau, jadi gua pegawai. Ayo nak kita pegawai bertambah akun. Setelah mabuk ketemu lagi. Abahnya lemah. Toh jangan mabuk toh lah, baiklah. Jadi ujar anak pada awal baik tak mulai sudah. Ayo itu aja minta. Lama kalau dah. Apabila lemah pendidikan kepada anak, seorang bapak sebagai orang tua, sekalipun lah fanatik, bapaknya penyembelihan, penguasa, bijakan, naik haji, umrah tiap tahun, sembilan tahajud tiap malam, tapi pendidikan lemah, tetap masuk neraka. Itu nasnya dalam Al-Quran. Bahkan karena dipercaya oleh si anak, jejaknya, belum berjalan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Surah Fussilat ayat 29. Wahai Tuhan kami, perlihatkan kepada kami kedua orang yang telah menyesatkan kami dari bangsa jin dan manusia. Niscaya kami jadikan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya keduanya termasuk daripada yang paling bawah. Jadi dijajaknya baik-baik bincangnya. Ujarnya ini orangnya dan penyebabnya menyesatkan kami masuk neraka. Kenapa? Karena lemah pendidikan. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kalau ibu lah harus ada kerasnya, harus ditakutani oleh anak. Antara dua harus ada bapaknya atau mamanya. Karena apa? Nang datang ke rumah ulun ni kada sepuluh lagi, mundi itu ratus dah. Orang tuanya nang datang ke rumah, nak hanyar tadi lah. Sebelum puasa dia juga datang ke rumah. Kalau orang di mata belum bandir, siapa juga? Belaki kaji nambahnya adanya. Yang kan biasanya bila bina menangis itu pasti belaki. Ini hanya ada boleh adanya. Ini masalah anaknya. Anak buruannya malam tadi datang jam 2. Ada bakatuk, ada kalawat, pinjam motor, biciknya kelapsun, biciknya. Gas dia menyala di putarnya, ngomong, tempoi lawak. Setelah dibukai oleh mamanya, naik ke rumah langsung. Lalu abahnya ini menegur, "Mama tuh sedang-sedang tuh, yang kayak itu tuh tujuannya sambil dia motor abahnya, tuh tempatnya abahnya banyak untung nih aja, terus balik siapa aja, hanya parang naik." Jadi abahnya masuk ke kamar, kunci lawak, pijaknya lawak, maksa keluar jam-jam 9. Karena kalau parang, mamanya pulang, ini seikungnya balik siapa aja, jadi anaknya parang nih dulu, mamanya tak kami mamanya. Umat tuh jadi mama tuh yang dulu tuh. Kalau aja macam-macam juga aja. Aku aja komandan rumah nih. Jadi ulun tahu nih, ulun yang dahulu kayak mendidik anak. Biasa-biasa aja, kada biasa bang dia memukul kaminya. Karena dia baik saja. Ulun sekolah nama nih, SMA kelas 2. Ini kudu ya kelawasan ke sekolah imam kelawasan corona nih ya. Ada melawas corona, ada sasaran corona. Ini kayak apa ini ya? Ya itu abahnya ada di breaknya. Pokoknya bila break kok timpas, parang. Jadi rumah banyak untungnya. Pasti kemaju kan? Baru kita tambahnya.
tanah kuburan nang bilang nang gue bisa orang ada kan bacaan nanti gue ya kan ya juga ini supaya tahu tentang bacaannya kalau kayak kita siapa pak nama aku ngambil tanahnya hari Jumat namanya kawan jangan wakaf kuburannya diwakaf itu siapa pada maka banyak mana kayak pikiran ambil bicarakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 40 kali bacaan orang mati udah nah dimatiin ini pak buat gelas aqua bicarakan sambil ditiup nonton dustaan jangan menuntung menghidung ada kabul gimana nya kok aja malah baju ini merasa dusta kamu ini kadang menghidung itu mau dusta ya namanya sama dusta itu nih minum nih mau berujar lah amun bepadanya teh ada apa di mana peminumannya buatin tanda kapan dulu nang jadanya aja nah buatin minum nih bila sekali kita mau melakukan kata lu kali biasanya 3 kali mau sadar ya dimatiin hakikatnya kayak orang mati itu ada mau mabuk dalam kuburnya jadi banyak teman-teman makan tanah ke kuburan banyak ada lagi yang menyambung ini masalah mabuk ini ketingkatan baik-baik bagi yang berduit kelasnya ya sabuk 1 gram 100.000 2 gram 400.000 nang bina menengah ya gajah tapi miring nang kurang lagi berduit ya obat jet nang ada berduit lagi ya limpok ada apa lagi nuker limpok ya budrik on pantat jadi nak kisah sabuk biarlah ulun ni boleh mengisah cuma jangan sambat ngaran-ngarannya lah mamanya juga datang ke rumah apa yun anak guru aja mabuk karos mabuk sabuk minta duit orang lading duit barang 200 berarti 1 gram kenapa ditawar lagi duit 400 berarti 2 gram nah. Jadi abahnya juga laki itu mati karena pukuli anak pukulinya garing nah sudah garing begitu pukulinya pulang akhirnya nampak mati kenapa ya julung kada dilepurakan ya punya anak terpandang anak biru-biru awak mati gue kan pukulinya gara-gara sabuk jadi nang mama ini ketakutan mbah laki mati keluar dari rumah itu menyiwa rumah nyiwa bila ketahuannya pindah pulang rumah berpindah-pindah si mama ini daripada genasnya sabu lah bila ada duit nih nah pergelakannya diturihnya isapnya darahnya karena bila ada tambahan menggatarnya nah menggatar nah canduan benar-benar nah itu alhamdulillah 3 kali tanah kuburan ulun ini maaf lah bukan promosi lah ini untuk menyelamatkan anak buah lah makanya bacanya ulun padahkan bisa nantian yang lah mau promosi kada ulun padahkan supaya datangan pin ke rumah ulun ya Allah nah ulun padahkan gawe seorang bacakan seorang pada ngalih alhamdulillah 3 kali diminumin ia mencari rumahnya majebut sama aja pun nanti mabuknya ada lagi hubungan aja mabuknya iya garang jawabannya ini menipu aku sama nih ada main boleh kalau berjanji ada lagi boleh ke rumah mamanya habis menyiwa ini mamanya di dalam rumah ulun bisa alhamdulillah orang yang suka menyabuk ini ujar kan hanya ada juga binian di dalam rumah yang gini nah laki nyabuk terus beberapa orang anu guru aja menyabuk ini senjata kata dia hidup lagi nah daunnya mana menyapu senjata ada biar lagi ya bisa tatar aja kan bangun itu orang menyapu merugiakan kalau kami ini nah lu si bini ini juga anak ampihan mau juga kenapa nih mau bisa tatar kali hidupnya pinjam motor aja juga orang bisa tatar
Businya udah berapi lagi. Ada jualan yang datang beli kandangan merahun sampai jauhan kandangan. Dan rumah, bibinya apa di jualan? Bila guru kisah laki, boleh bila tujuannya baik. Betapa hukum atau apa boleh. Sekadar mengisah-isahnya udah boleh. Ini gue laki ini mabuk terus menyambung gue ya. Tapi gue ini Habib wanita biar melahan banyu. Yun kenapa ngerang deh? Banyu apa? Banyu doa, malah nih pulau apa betulnya? Soalnya gue yang kandangan kenalinya dan gurunya. Atlahannya kita melahan banyu Habib. Soalnya dia derajat tinggi Habib. Bujur derajat tinggi Habib kita kan kalau kena kita. Cuma mendoakan kebaikan itu disuruh dalam hadis. Disuruh kan Habib itu Islam kalau kan kita ada berdoa kalau wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ketulahan mendoakan orang yang baik banyak nang bapak mentong. Kan tiap sembahyang berjamaah didoakan lu berdoa kebaikan. Banyak aja banyak mendoakan. Baik doa Habib harus dia. Nah, kita kisah juga. Ini gula sedang mabuk menyabuk. Nang sahwara nggak ada apa-apa lagi ya. Nah, ini usahain dulu karena urusan ambil itu gampang aja. Usahain dulu. Ini disuruh minum umpai supan. Ingat tadi masih supan. Ingat lagi kan? Supan Putri Umur. Senjata nang di rumah cakep jadi 300 jarang. 3 gelas dengan 2 minum paling seminggu malahan ya. Kalau seorangan kayak di rumah waktunya anak begini ada dah. Ayah sapi laki kau. Ada obatnya sudah. Ada lagi nanya tadi Pak. Ini kelas bawah nih anaknya, mamanya mencari kangkung, mencari ginjil, abahnya mati dengan anak-anak. Seikung nih guru yang membelain benar nah anakku. Kenapa? Bisa pelimpo. Sekolah lagi kita masih sekolah ya, banyak ada turunannya ya, turunannya. Kelas 2 SMA. Jadi kan bisa limpo, takur aja mamanya, menghantam di sini. Jadi hantamnya di sini bapak sih, tahun kali ini mau. Seminggu ya pulang, tagur pulang, ketahuan dihantamnya namanya sini, rabat, cecak ini dulu, mati ini ya. Jangan dengan ading muncul bisa dimatinya bidukan. Ini ganasnya mabuk mas. Karena apa? Karena di sini riwayat menyebutkan, menurut bahasa kitanya aja lah, waktu Nabi Nuh menanam anggur pada menghijau, kan setelah aram dunia kan, lalu setelah kering bumi, lalu nanam anggur pada menghijau, datang iblis, puji iblis, wahai Nabi Nuh, hendaklah supaya anggur hijau subur. Ayo kita bilang, aku maha ragunya di iblis. Nah, ini iblis. Jadi menurut di sini disembelihannya darah singa. Faza bahak asada. Makanya menyembelih singa. Kemudian apa lagi? Waduban. Waduban ini biruang. Kemudian warna merah, harimau. Memeliharaan. Wa ibnu awak, kemudian anjing hutan, makalban anjing biasa. Wadikan ayam jantan, wasalaban dan musang. Jadi ada berapa macam nih sembelihannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu darahnya disiramakan ke anggur tadi.
Lalu anggur, waktu itu juga nih bacaannya min sa'atiha. Artinya waktu itu juga hijau anggur. Lalu berbuah 7 warna buah. Nah, di keterangan di sini orang yang mabuk, nah itu wataknya, sifatnya seperti singa dan seperti beruang dan seperti anjing hutan, anjing biasa, seperti ayam jantan, seperti musang, ganas, ada peduli lagi itu, kayak singa, ada peduli lagi. Siapa? Punya lapar, hitamnya Allah. Jadi ini Pak kurang mabuk. Nah, jadilah kita jaga jujur anak buah keluarga karena tanggung jawab besar. Belum kasihan lihat rumah abahnya penyembelihan menatik di agama, anaknya mabuk terus. Ada awal lagi menakur karena bila sudah simak pergelamannya ganal melawan sudah. Nabi ada isyarat. Ujar Nabi, suruh anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Bila kadamu sembahyang umur 10 tahun, pukul. Nah, itu di 10 itu sifatnya itu harus dipatah. Sifat nakalnya itu dipatah di situ, pukul supaya terhutan. Nah, kemudian lagi dalam satu hadis, orang tua ajar Nabi yang menggantungkan cambuk di dinding rumahnya dengan tujuan mendidik anaknya mendapat rahmat daripada Allah. Artinya anaknya berikan macam-macam nih, pukul cambuknya. Ini cambuknya ini pas benar nah. Ini sadang talinya nih Pak. Ini kada mau tasaliho. Cuma bebelar ya Allah. Mau ibu kaki jangan dua. Itu Nabi menyuruh patah karena watak manusia ini ada di syarat pembadahan Nabi 5 kali kan. Nah itu berubahnya manusia ini Pak dari umur 2 tahun. Nabi kan operasi loh. 2 tahun itu ada sudah ini hendak bermanja beruji itu nama raju ada sudah tuh. Kemudian setelah 2 tahun ya 10 tuh Pak. Bila 10 itu kita kada mau mematah terserajur ke 15. Nah 15 itu kita boleh kita menanggu ya dihentamnya bunyi olahnya. Karena pergerakan ganal ya nang hanyar tadi dina. Menghantam ke kakaknya, hantamnya mabuk ditaruh di abahnya, hantamnya itu abahnya. Ditimpas lagi tanya. Ini ya wani hangit. Pak. Apa dia? Banyak wani hangit. Jadi kayak guru ya. Jadi kita anak naringkas ke obatnya, kayaknya naringkas patah tangannya, belum ringkas aja juga. Nyaman ya mata biar ini kunci 5 orang yang tahu putar ini. Nah, pada ada patah kan, atau bahunya nah, sini memutar apa ya? Nah, merikup tuh sini. Nyaman ya mata. Kenapa? Karena wani menghantam ke orang tua ya Pak. Wani menghantam, amun ditimpas kan, ini kalau pindah mamarinanya melapor ya Pak. Amun dipatah kalau ada berdarahnya, nunggu patah aja. Tujuan naringkas tuh obatnya. Emak anak dulu aja. Tapi seorang bincul ya Pak. Ada lagi Pak 10 tahun yang lewat. Itu si bapak buka di tengah timbuk di kampung anak teman barang. Anaknya mabuk. Tujuan jangan buka. Kenapa? Anak-anak buka. Kenapa pada buka? Yuk turun parah. Buka taruh siapa? Parah aja nih. Parah. Ada wanita sedang mabuk. Pas. Nah, jadi kita pendidikan harus keras lah. Kerasnya itu hanya umur 10 tahun untuk menggerak si anak memata. Jika menekai bila macam-macam berkurang, nah atau cambuk tadi harus keras. Cuma jangan juga terlalu kehantaman, atau jangan juga terlalu banyak untung kan. Itu ulama memberikan cara mendidik anak
Apabila misalnya jadi kita anaklah umur 10 tahun, anaklah jangan tempat kurang lah, jangan menggawi mabuk lah, jangan lah, inggih bahayanya, inggih gitu. Itu tuh masuk deh tuh nasihat kita, jangan lagi diulang-ulang. Bila diulang-ulang, akhirnya nih memorinya ini mengeluar akhirnya apa? Muyak gitu. Nah, bila sudah keluar kata muyak, itu ada masih lagi nya, ada taat lagi. Kayak HP juga, terlalu banyak masukkan remote juga nih, memori ada dari error juga. Ini bila tinggi kayaknya itu masuk dengan nasihat. Nah di 10 tuh kita menekan. Ini ada yang kasihan lagi di dunia mabuk terus juga. Umma abahnya tapi sah. Si bapak balaki, si umma bapak babini, mamanya balaki. Bingung oleh panitia. Tahu 4 kakawana mabuk juga binian. Awak bata satu juga. Ini palingan kata bagi cinta di Toyota barangnya juga. Menangis ya palingan di tanggal malam mungkin kayak apa gurunya. Kasihan palingan. Di binian apa? Yun bakawan aja ya. Bakawan beberapa orang datang ke rumah. Bila datang ke rumah, ayo bunyikan musik meja di rumah. Nang ini bakalah keluar. Di binian. Nah jadi kita selamatkanlah anak buah sayangnya anak dari api dunia sampai api akhirat itu api neraka. Nah kemudian orang yang minum khamar itu atau mabuk-mabukan itu bahaya imannya keluar. Karena disebutkan dalam hadis Qala sallallahu alaihi wasallam Iza zana al-abdu aw syaribal khamra naja'allahu anhu al-imana kama yakhrul insanu al-qamisa min ra'si. Rasulullah bersabda, apabila berzina seorang hamba atau minum minuman keras, niscaya Allah mencabut daripadanya akan iman, sebagaimana mencabut oleh manusia akan baju gamis dari kepalanya. Nah, cabut baju gamis ya Allah. Jadi iman keluar, imannya keluar. Maka bilanya selalu mabuk, selalu minum, iman itu selamanya akan masuk. Karena Nabi dalam suatu hadis menjelaskan, Qala sallallahu alaihi wasallam, la yajtabul khamra wal imana la yajtabul khamru wal imanu fi qalbi imri'in abada. Tiada berhimpun minum-minuman keras dan iman di dalam hati seseorang selamanya. Jadi selamanya akan terkumpul. Jadi iman maksudnya keluar. Iman keluar. Nah itu bahayanya. Karena apa? Karena dosa besar. Jadi baik-baik kita sudah berusaha mendidik anak lah, masih juga ini menggawi. Nah itu sidang ini kita di akhirat awal membela diri baik. Karena dalam Al-Quran itu ada dikisahkan tentang Nabi Nuh kan, anaknya si Kan'an. Nah, si bapak ini mengajak kan supaya ikut bapak, supaya beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi ujar Nabi Nuh, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku masuklah, naiklah ke kapal beserta kami. Ujar si Kan'an, ada aku naik ke gunung Judi. Nah lalu ujar Nabi Nuh, ya wahai Tuhan, aku tanggung jawab sebagai orang Tuhan. Dijawab oleh Tuhan, itu bukan keluargamu wahai Nabi Nuh. Nah, ini bila sudah kita berusaha mendidik, itu kan tanggung jawab kita lagi. Tanggung jawab kita lagi. Cuma mendidik sambil didoakan malah, sambil berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu doa itu bagus untuk dibaca. Atau enggak bisa, ya Allah, nah, jadikan hamba, bini hamba, anak-anak hamba beradaan hidup beriman mati beriman. Atau jadikan orang-orang yang saleh salihah. Mudah-mudahan doa sambil didoakan.
Karena doa si bapak cepat kabul, doa kebaikan kepada anak. Nasihatnya bila sudah melawan itu lapah benar, lapah benar. Ada juga orang melakiakan anak lawan mabuk, Pak. Anak ini rusak, ujung rusak. Orang melakian tadi dipadahkan daripada pemabukan apa ada kawan bahaya mengalami rusak. Manjam bila ada menikahkan. Kenapa anak gratis ke anaknya? Nah, garatangnya gratis. Gratis kenapa dibihain? Gaya dulu sebelum nikah. Ringkas kisah kawinakan kan. Kawinakan bawa ke rumah beliau. Ini terjadi. Ulun membaca di sana atas budaya. Jadi sebulan ini nak ada mampu, sebulan mampu. Luput 7 lawang. Nah, kan kaca berdiri ini rumah gimana? Kaca nang lawang ini tinjak ke rumah. Menjunjung rabat. Jadi kan kita beri hak sarik ambil orang juga. Bukaan habis bertanya. Jadi ujar nanti tadi aku aja punya rumah ini sudah. Bila ada berjualnya bandingin Tuhan. Ini yang kena gatah menjualinya. Ini panitia ulun baca situ tahu ya, Bu. Itu cuma atasi. Dulu tak purakan polisi. Karena itu merampas hak. Ini mana ancamnya bila melaporkan, dia bila pelapas sembelihi bersalah. Yunu urusan sembelih gede, laporkan penting. Kalau perlu kulit. Kalau harganya itu banyak ke sini aja. Sangat salah. Awaknya guru aja bertatu. Ini jadi sebelah kiri satu kala, di kanan budaya, di belakang sawah. Pas benar deh. Bunyi aja tiga tantang bunyi. Kalau badan 6 ini salah pentingnya bunyi. Lapah tuh dia. Jadi biar bayar lah. Malah anak lihat dulu. Lihat kalau baru lihat awaknya hebat. Nih, macam satu buaya satu kala menghantam menyambarkan Tuhan. Pokoknya jangan kawinakan anak buah. Jangan kawinakan. Nah, kemudian tentang Rasulullah melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan. Asyiraha wa muktashiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa sakiyaha wa ba'i'aha wa kila samaniha wal mustarilaha wal mustaratalah. Rawi Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dalam melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang minum-minuman keras itu ada 10 macam laknat. Pertama, orangnya menolak minum-minuman keras moplos, dia pabriknya. Kemudian orang yang minta olahan, minta olahan, karena dia dilaknat. Kemudian orang yang meminum, 3. Kemudian orang yang membawakan, motornya membawakan, 4 juga. Ini pernah, ini biar orang sampai ke baju, orang malimin tentang pemulun, begawi di Surabaya. Jadi 4 tahun guru aku ini begawi Surabaya, asal membawa gawian membawa apa minuman biasa yang kios-kios ini kan. Nah lalu wah ini diwajibkan membawa minuman keras. Membawa apabila artinya membagi ini banyak habisnya itu setahun dapat motor. Minuman keras tadi. Jadi betul hukumnya kayak apa? Karena lah juga. Karena laknat. Nah, guru aja bilang ada pun dia PE. Ya jun ampi ada. Sampai jadi giliran bahasa. Terus lagi Surabaya itu lah. Jadi ampi orang tadi. Daripada anak-anak ya Allah, tolong bawakan. Nah ini hadisnya. Wa hamilah atau membawa. Wa mahmulata ilaihi. Yang minta bawakan di sini. Karena laknat juga. Kemudian wasakiyah tukang makan pada minum pada cuma makan aja nah. Ini demi kawan tukang makan karena laknat juga.
wa bayaha tukang jualnya, wa kila samaniha, nah, memakan harganya, harga jual tadi, duitnya ada apa? Karena laknat juga. Wa mustarilaha, mustari ini kurang menukarkan. Jadi kan menjual, menukarkan saja nah. Ada buat kita minum, menukarkan saja. Kemudian wal mustaratalah, kurang minta tukarkan. Dia kan ada minum dan tukarkan anak-anak. Nah, jadi 10 dilaknat. Itu sebab minuman keras. Siapa sudah? Siapa sudah cuma marahnya? Satu hadis lagi. Kenapa orang mabuk itu berjalan tinggal? Ada di rumah. Membacakan hadisnya. Jungjang berjalan aja, ada normalnya orang. Rasulullah bersabda, "Man syaribal khamra hatta yazila aqluhu, yati syaitanu fi duburi arba'ina marratan. Kama yati rajulu imra'atahu." Barang siapa minum minuman keras sehingga hilang akalnya, mabuk, niscaya mensetujui akan dia oleh syaitan pada duburnya. Dubur itu di kulit, di seduminya. Berapa kali? Arba'in maratan 40 kali. Sebagaimana mensetujui akan dia oleh seorang laki-laki akan istrinya. Makanya supaya jangan berjalan. Hati-hati orang mabuk dan normal berjalan. Kenapa? Karena boleh ke normal lagi dihentangnya 40 kali. Itu siapa aja orangnya dalam mabuk jimatnya oleh syaitan. Jadi jangan sampai keluarga tahun 4 mabuk itu tak tuju benar syaitan. Namun kita nak ada mabuk ini tak awalnya kan jimat tak awal. Dalam mabuk suntiknya panggil kulit. Suntiknya. Nah, jadi kesimpulannya sayangnya anak dunia sampai akhirat yang sampai taubat mabuk, dan pendidikan harus ada kerasnya, harus ada tegasnya, jangan lemah, kita kasih. Dan pada hijrah kawan pilih kawan. Kebanyakannya yang sudah terpengaruh kawan. Nah, nyertain aja orang sambat jauh-jauh orangnya negara datang ke rumah ulun. Menyerah dua anak susah pula senangnya kalah satu. Misal limpok taruh. Dulu kita bawa orangnya sini melihat ya orangnya bawa halus orangnya. Ganang baju hijau itu. Halus. Kelas berapa nasi kau? Kelas berapa? Satu. Namanya. Nah, pas kayak kamu orangnya. Jadi dulu memberi nasihat untuk pada jangan lagi jual minum banyak. Pada sangat kau bulan sudah. Yang mamanya sudah minggu dulu dalam rumah minum dia. Bisa kan minum. Maka ada habisnya sebulan sekuatnya. Cahar. Alhamdulillah sampai. Dapat karena kau bulan. Itu obat musyarat sih. Musyarat. Nah, jadi kita mudah-mudahan keadaan terpelihara kalau kita jangan sampai hatinya taubat dan gawi perbuatan dosa besar kumul khabais minuman keras. Wallahu. Silakan Bapak Ibu mendapat masalah lain kan, masalah puasa. Ayo Pak. Suruh-suruh. Punya kawan kita kan punya mampu pada keluarga kita. Iya. Kalau kita menunda, kalau lari tak buat, kamu semua, tak butuh sebuah silaturahmi kayak apa? Ini tahwa. Kita butuh jadi. Tahwa gara-gara apa? Gara-gara menawari memaksa mabuk tadi. Memaksa. Memaksa mabuk tadi. Menawari. Menawari. Ya aja, makanya mas saya juga. Kalau kita tulak sarikinya ada apa? Itu ada bapak. Artinya kita bukan memutus ini aja dan sarik ya Allah. Biar aja. Bahkan lah dalam hadis ini tadi kita boleh membicara hadis yang panjangan. Orang menafsirkan minum ya Nabi mabuk-mabukan.
bilenya garing jadi hilang. Nah, bilenya kawin jadi nikahkan, bilenya mati jadi senyalakan. Itu umum keluarga pasti apa? Nah dari sini hadisnya. Jadi bukan memutus hubungan. Kalau kita takutan hubungan, akun gimana? Salah syarat karena wajib menolak. Ada lagi yang lain? Ayo Pak. Ada ingat tak kenakan, ragu-ragu tak kenakan, ada tahu apalagi tak kenakan. Namun ibu-ibu kayaknya belum malu dengar kulit gue jaga di situ nah. Minggu dulu di samping ibu-ibu ada obat karena ibu-ibu kejauhan kan ya Allah, kejauhan. Ini kita samping juga di situ. Ayo Pak, suruh. Tadi lagi nih. Karena mungkin membaca lapas di sini sudah tahuan sudah ya Allah. Lagi hanya beruntun pertanyaan. 15 tahun ini ada sudah 15 tahun. Alhamdulillah ini tahuan sudah ya Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa ala ta'atik. Allahumma inna as-sirata mustaqim. Allahumma inna as-sirata mustaqim. Allahumma inna as-sirata mustaqim. Allahumma inna as-sirata mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala